Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita ada request lagi dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa market pada koin Manta. Jadi, koin Manta ini kemarin-kemarin sempat heboh dan banyak sekali influencer yang mempromosikan dan membicarakan tentang koin ini. Nah, waktu itu memang koin ini kelihatannya memang sangat bagus karena memang secara fundamental dia sangat baik ya, tapi entah kenapa saya lihat saat-saat ini koin Manta ini agak-agak ditinggalin ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti coba kita analisa lebih dalam tentang koinnya. Kita pengen tahu pergerakan koin Manta hari ini dan kedepannya kira-kira akan sampai kemana. Ya, jadi buat Anda yang holding koin ini ataupun Anda yang trading koin ini, mungkin video ini sangat cocok buat Anda untuk ditonton ya. Tapi sebelum itu, silakan nonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah muncul. Jadi ini adalah time frame daily dari koin Manta dan saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harga chartnya. Dan seperti teman-teman lihat ya, jadi koin Manta ini terus-menerus mengalami penurunan dari sejak dia muncul teman-teman ya, di awal Januari kalau saya nggak salah ya, di Januari tahun 2024 dia waktu muncul tuh terbang tinggi luar biasa ya kan. Jadi waktu itu mungkin orang-orang yang waktu itu baru masuk di koin Manta mungkin dapat profit banyak dari koin ini teman-teman ya. Lalu kemudian mengalami penurunan terus-menerus sampai ke bawah ya. Nah, saat ini kita fokus saja di bagian paling bawah dari koin Manta nih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saat ini harganya sedang ada di sekitar sini. Nah, tapi saya sebelum masuk ke bagian analisa teknikalnya teman-teman, kita sedikit ke fundamental teman-teman ya. Untuk market cap dari koin Manta ini sekarang ada di 235,5 juta dolar ya. Jadi secara market cap tuh dia juga tidak kecil teman-teman, tapi bukan gede banget ya. Ini ya kategori sedang-sedang saja lah ya. Lalu kemudian volume 24 jamnya ini juga buat saya ini nggak besar ya, karena hanya 30 juta dolar teman-teman. Ini bahkan kalah dengan beberapa meme coin yang di atas 100 juta dolar untuk volume trading 24 jamnya ya. Sedangkan ini hanya sekitar 30 juta saja, artinya memang tidak banyak ya yang melakukan transaksi di koin Manta. Nah, lalu kemudian dari harga tertingginya teman-teman bisa lihat, ini sudah minus sekitar 84,92% ya. Jadi sejak ATH-nya dia turun cukup lumayan jauh teman-teman ya. Lalu untuk koin Manta sendiri, ini ciri khas altcoin teman-teman ya. Itu untuk maksimal supply-nya itu tidak ditampilkan datanya. Artinya masih ada kemungkinan dari developer itu suatu hari untuk menambah jumlah koin jika memungkinkan atau mungkin kalau ada kondisi yang mereka harus melakukan seperti itu ya. Total supply-nya saat ini adalah 1 billion Manta teman-teman ya. Dan koin Manta ini sebenarnya memang koin yang punya utility cukup baik ya. Dan teman-teman bisa baca di sini, Manta Network itu adalah ekosistem untuk Web3 teman-teman, di mana user itu bisa nge-build dan deploy
aplikasi yang berbasis decentralized ya kan di Manta dengan leverage teknologi bla 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 ya. Nah, intinya sih Manta ini memang punya utility, dan kalau teman-teman pakai Manta ini ya teman-teman bisa deploy apps berbasis dari decentralized teman-teman ya. Jadi untuk koin Manta sendiri secara utility oke, ada. Kemudian pengembangnya ada, semuanya ada ya. Kemudian juga investornya juga ada. Tapi kurang diminati di retail market dan investor yang benar-benar invest di dalam koinnya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari market cap-nya yang memang tidak besar-besar amat, terus kemudian volumenya juga ya nggak besar-besar amat ya. Mudah-mudahan sih ke depan Manta ini bakal akan dapatin attention dari banyak orang sehingga harganya bisa kembali naik dan bahkan lebih tinggi ya. Tapi kok kayak saya rasanya agak susah ya untuk saat ini teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke bagian analisa teknikalnya aja, teman-teman ya. Jadi, overall, Manta ini mengalami penurunan terus-menerus, dan saat ini ada di area yang dia itu sedang sideways, teman-teman. Ini bagian low-nya, dan ini bagian high-nya. Ya, kita bisa ambil sekitar sini. Jadi, pergerakan Manta itu untuk saat ini, dari Agustus sampai November ini cukup boring ya. Jadi, hanya bergerak di situ-situ aja, naik turun di situ aja. Tidak ada pergerakan yang signifikan yang menunjukkan dia akan mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan ya. Tapi kalau teman-teman lihat saat ini Manta cenderung turun teman-teman ya. Untuk yang cat-cat terakhir ini dia mengalami penurunan lagi ya. Jadi agak mengkhawatirkan kalau koin ini bakal bisa tembus di area yang cukup kuat dia di sini ya. Jadi ini ada satu area demand zone yang sangat kuat, tapi saya agak kurang begitu yakin karena bisa aja nanti ini ditembus lagi ya teman-teman. Ini karena ini lumayan bawah ya. Nah, ini area demand zone-nya cukup kuat di sini, dan nggak tahu ya dia bisa tembus apa tidak teman-teman. Ini teman harus lihat seiring berjalan waktu, nanti cek lagi koin Manta ini. Kalau dia berhasil tembus area ini, maka bisa dipastikan Manta ini akan terus-menerus mengalami penurunan ya. Jadi untuk pergerakan harganya, ini paling atasnya, ini lower high-nya teman-teman, lalu kemudian lower low-nya, lower high, lower low ya. Dia bikin lagi lower high di sini dan sekarang bikin lower low ya. Nah, lower low apakah ada di sini areanya atau bakal lebih bawah lagi, kita masih belum tahu. Kita harus lihat pergerakan selanjutnya, time frame daily dari koin Manta ini, baru kita bisa mengetahui bakal pullback apa tidak di area situ. Untuk saat ini jelas banget ini downtrend dia ya. Jadi sangat jelas Manta sedang mengalami downtrend di time frame daily-nya ya. Sekarang coba kita ke yang 4 jam untuk memastikan downtrend-nya apakah akan berlanjut atau justru akan ada pullback nanti teman-teman ya. Nah, ini adalah time frame untuk 4 jamnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini saya rapin dikit ya. Ini juga rapin dikit. Oke. Nah, ternyata kalau dari time frame yang panjang, ini dia saat ini juga memang masih penurunan terus ya. Nah, ini, dan saya berharap ini area terbawah, teman-teman ya. Di sini sudah ada satu candle hijau, tapi yang nggak bisa jadi patokan karena baru juga satu. Dan kita harus menunggu nanti si koin Manta ini bergerak dari time frame 4 jamnya, bergerak melewati batas ini, teman-teman. Ya, dia bergerak ke atas melewati batas ini. Ya, atau lebih tinggi lagi deh. Nah, batasnya ada di area sini. Ya, nah ini harapannya untuk koin Manta. Sebelum dia melewati area ini, teman-teman jangan pernah melakukan DCA, jangan pernah buy koin ini ya, karena berbahaya, karena bisa aja teman-teman dia akan terus-menerus melakukan penurunan harga ya. Jadi pastikan dia melewati batas harga ini batas harganya kurang lebih ada di 0,743 ya. Saya tulisin aja biar lebih jelas ya. Jadi ini adalah area 0,743. Nah, area inilah yang harus ditembus oleh si koin Manta ini, teman-teman, supaya ada perubahan karakter dari chartnya. Dan kalau bisa, ini area pertama. Kalau misalkan kita masih kurang yakin, maka area yang paling harus dia tembus itu adalah area yang ini, teman-teman, yang paling atas ini nih. Ini ada di sekitar 0,977 ya. Jadi ini 0,743, satu lagi 0,977 ya, 0,977. Nah, ini yang lebih confirm lagi ya. Jadi ini area yang jauh lebih confirm dibandingkan 0,743. 0,743 mungkin akan jadi area pertama
yang menunjukkan dia bakal jadi reversal ya, pullback di situ ya. Tapi bisa aja ini hanya fake pullback atau fake change of character, teman-teman. Jadi bisa aja terjadi penurunan lagi setelah ini. Tapi mudah-mudahan tidak ya, setelah ini mungkin dia akan turun ke sini lalu melanjutkan untuk bisa melewati angka 0,977. Kalau dia berhasil lewat ini nih, baru kita bisa bilang benar-benar perubahan karakter terjadi dan market akan cenderung naik ke atas ya, kalau dia di area situ. Nah, jadi target pertama adalah 0,743. Ini target pertama untuk si Manta itu memberikan kita signal bahwasanya memang dia akan mengalami yang namanya pullback dan mengalami kenaikan harga setelah ini. Tapi kalau dia tidak berhasil tembusin 0,743 ini, maka udah pasti dia akan terus-menerus melakukan penurunan atau mungkin sideways di area yang sudah kita bikin range-nya teman-teman di sini ya. Jadi ini ada area yang jadi area yang menentukan lah nanti kurang lebih bakal kemana si Manta ini ya. Kalau sekarang jelas masih turun dan jangan pernah masuk untuk pembelian sekarang ini. DCA pun saya tidak rekomendasi teman-teman masuk saat ini ya. Tunggu aja dulu sampai ada satu perubahan karakter, satu konfirmasi memang trennya sudah berubah dan bakal naik, baru nanti teman-teman masuk ya. Kalau saat ini jangan masuk dulu. Nah, sekarang coba kita masuk ke 1 jam, kita lebih pendek lagi teman-teman ya. Nah, ini yang lebih pendek lagi ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, memang ini area yang cukup kuat untuk dia harus tembus ya. Jadi di sini nih. Oke, diturun dikit ya teman-teman biar lebih pas ya. Jadi ini kurang lebihnya sekitar 0,737 ya, dikit lah, nggak terlalu, intinya 0,7 something lah ya teman-teman ya, 0,7 sekitar 74, 73 itu area-areanya ya. Jadi itu harus dia tembus. Kalau dia berhasil tembus area ini, baru dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia tidak berhasil tembus, artinya dia mungkin hanya akan membuat lower high sekali lagi, baru kemudian melanjutkan lagi ke lower low yang berikutnya yang jauh lebih rendah lagi ya. Bisa aja nanti dia ke sini ya. Nah itu ya, jadi di sini mesti waspada. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita mau trading koin ini? Nah, saran saya jujur masih agak bingung untuk koin ini akan kemana arahnya. Tapi kalau kita lihat downtrend saat ini, maka lebih cenderung kita masuk ke short sebenarnya ya. Walaupun memang short itu juga masih masih spekulasi ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi karena kita lihat jangka panjangnya dia memang lagi downtrend, jangka pendeknya juga downtrend, ya lebih baik kita ikutin, ya jangan kita lawan teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan seandainya saya disuruh untuk melakukan transaksi atau trading pada koin Manta ini, posisi saya yang akan saya lakukan adalah posisi short teman-teman untuk trading future. Untuk trading spot ya saya nggak akan masuk sama sekali, ya. Intinya kalau trading spot saya tidak akan masuk sampai ada konfirmasi pergerakan harga yang berubah sudah karakternya baru saya masuk. Saat ini no, ya big no. Ya, nah kalau teman-teman ingin masuk ke posisi short, maka area yang bisa teman-teman ambil udah jelas banget ya, udah ada kotaknya kita bikin ya. Jadi udah sangat jelas area yang kita ambil adalah area yang sini ya, dari bawah. Kita boleh ambil patokan ininya dari sini ya. Dari sini swing high, swing low-nya ambil sini, terus kemudian untuk stop loss-nya taruh di sini ya. Jadi ini adalah area yang teman-teman boleh masuk. Oke. Nah, kalau misalkan dia terjadi pullback, ya, kalau saat ini harga sedang ada di area take profit, ya, teman-teman. Jadi, tidak bisa teman-teman masuk untuk saat ini, ya. Jadi, teman-teman harus tunggu dulu nanti Manta ini melakukan pullback, ya, lalu masuk ke area go open posisi 1, di sini teman-teman bisa masuk untuk pembelian pertama, ya. Kalau masih teman-teman agak ragu, teman-teman bisa menunggu nanti dia lewatin ini ya. Tapi kalau dia udah lewatin ini, mesti hati-hati. Kan saya bilang tadi, kalau misalkan dia sudah membentuk perubahan karakter yang berikutnya, maka dia bisa aja mengejar kenaikan setelah ini ya. Tapi ya nggak tahu juga apakah dia sampai sini bakal turun lagi atau tidak. Kita benar-benar harus nunggu dua konfirmasi tadi, ya, yang satu 0,7 sekian, yang satu lagi 0,9 sekian tadi ya. Nah, dua itu. Yang paling kuat tentu saja 0,9. Karena itu penentu bakal dia naik atau tidak, itu penentunya. Ya, kalau yang 0,7 penentu sementara yang ada di dalam area ini atau range ini, ya. Nah, jadi kalau misalkan seandainya kita benar-benar mau trade untuk posisi short, maka open posisi pertama teman-teman bisa buka di 0,709. Itu kalau market dia pullback, dia kena area situ, maka teman-teman boleh masuk. Lalu kemudian kalau teman-teman ingin melakukan pembelian berikutnya lagi, itu bisa di 0,810 ya. Lalu pembelian ketiga itu di 0,8
0,901 teman-teman ya. Dan untuk stop loss-nya teman-teman harus taruh di 0,996. Ya, wajib itu ya. Lalu kemudian untuk take profit itu ada di angka 0,609. Kemudian take profit kedua itu di 0,523, take profit ketiga itu di 0,428 ya. Jadi ini adalah area-area yang teman-teman bisa melakukan take profit untuk koin Manta ini. Nah, untuk jangka panjang si koin ini bagaimana? Nah, kalau versi saya sih belum melihat ada indikasi marketnya mulai shifting dan koin ini bakal punya kesempatan untuk naik, teman-teman. Saya masih belum lihat, karena cenderung dari time frame daily masih turun. 4 jam juga sama. Yang 1 jam juga sama, teman-teman. Jadi, mostly koin ini masih akan terus-menerus mengalami penurunan. Dan ini bukan good news buat Anda yang holding koin ini, ataupun Anda yang trading di posisi long atau buy koin ini. Ya, jadi kita tunggu aja teman-teman ya, tapi jangan pesimis juga, karena koin yang punya utility bagus itu memang bakal akan jalan ya, cuman agak lambat sekali ya. Kalau misalkan komunitas ininya tidak melakukan promosi apapun ya, tidak mendapatkan atensi dari publik, maka koin ini juga akan berat untuk bisa kembali ke harga awal ya, atau harga ATH-nya lah. Cukup berat ya, nggak tahu ya kalau berapa tahun lagi saya nggak tahu, tapi untuk saat ini ya dia cukup berat ya. Tapi kita jangan pesimis dulu teman-teman ya. Untuk saat ini kita lihat dulu, bisa aja di sini dia terjadi pullback. Nah, kalau dia terjadi pullback di area sini, teman-teman bisa melakukan DCA di area sini, dan kalau bisa DCA-nya juga menurut saya mau nggak mau harus agak lebih besar supaya dia naik nggak terlalu tinggi ya. Dia naik mungkin cuma sampai 25%-nya setelah dia turun begini. Ini kan kurang lebih turun sudah sekitar 85%, ya berarti sisanya sekitar 15%. Jadi kalau seandainya dia naik 5% lagi atau 10% lagi, teman-teman sudah bisa clear posisi untuk koin ini, ya berarti DCA di bawahnya harus agak besar, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lakuin seperti itu, maka resiko untuk nyangkutnya juga jadi lebih besar, ya. Jadi kembali ke Anda harus melakukan seperti apa tindakan berikutnya. Kalau saya sih lebih sarankan Anda tunggu dulu marketnya sampai terjadi satu perubahan, shifting dari harganya yang tadinya harga turun, merubah menjadi harga naik. Lebih baik tunggu itu dulu. Ya, kalau sekarang, kayaknya nggak bagus untuk masuk. Ya, dan mungkin itu aja analisa saya untuk koin Manta. Bukan kabar yang baik, tapi ya harus disampaikan apa adanya, supaya Anda mendapatkan sedikit gambaran tentang koin Manta bakal kemana dia ya. Dan selesai sudah teman-teman video saya untuk yang kali ini, yang membahas koin Manta. Saya akan melakukan analisa lagi untuk koin-koin yang berikutnya, karena ada beberapa request lagi dari teman-teman yang menonton video di video-video sebelumnya, dan kita akan membuat video-video untuk yang koin-koin lainnya. Dan kalau teman-teman masih punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen aja di bawah video, karena nanti saya pasti akan buatkan videonya untuk Anda, supaya Anda punya gambaran koin yang Anda pengen masuk ini, kira-kira sedang kemana arahnya, dan harus ngapain Anda, apakah Anda harus buy, atau Anda tunggu dulu, dan sebagainya, ya. Dan mungkin itu aja video dari saya, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.